ada masalah, maka saya akan teliti dan saya akan menemukan penyelesaian selanjutnya. Atau kamu misalnya ini kasus di SD, oh di sini ternyata ada masalah. Kalau boleh saya utarakan, masalah di sana itu entry data nilai itu mengalami kesulitan dan membuat laporannya pun juga kesulitan. Tetapi yang saya ucapkan tadi berdasarkan review saya terhadap kalian. Tetapi kamu untuk mengatakan seperti itu, buktinya apa? Nah, ini yang belum ada pada kalian. Jangan-jangan menggunakan Excel yang selama ini digunakan itu malah lebih baik. Ayo, misalnya kamu ditanya kayak gitu, dikatakan kayak gitu, gimana jawabannya? Ayo, salah satu bisa jawab nggak? Kenapa? Gak setujunya gimana? Itu menurut kelompokmu, bukan menurut saya dan menurut SD-nya. Menurut kamu belum tentu betul. Maka harus ada uji cobanya. Uji cobanya harus kamu paparkan, ini loh hasil uji cobanya, ini lebih baik. Maka harus dibandingkan dengan sistem yang kamu bangun dengan sistem yang berjalan. Kalau misalnya kamu tiba-tiba ngeklaim sistem yang kamu bangun ini jauh lebih baik, baiknya di mana? Ketika kamu ditanya gimana jawabnya coba? Ayo, jawabmu gimana? Maka untuk menjawab itu dengan data. Itu loh. Ya kan? Contoh begini. Di depan UMY sana ada tabrakan. Orangnya sampai putus kepalanya. Kamu percaya enggak? Nah, untuk bisa percaya, kamu butuh apa? Apa buktinya? Foto, video, apalagi? Observasi langsung, datang langsung. Sekarang kalau kamu mengatakan sistem yang saya bangun ini jauh lebih baik Pak dari sistem yang sudah ada. Nah, terus buktinya apa? Buktinya apa? Oke, misalnya contoh, Amalia sama Zakia cantikan mana? Gak bisa. Yang paling cantik itu tidak ada, dua-duanya tidak ada. Paling. Coba, sekarang yang menjawab Rizal, yang jawab Rizal. Rizal, kalau kamu tak tanya, Amalia sama Zakia, cantikan mana? Wong ditanya menurut kamu, dadak ngomong data barang ini loh. Wong ditanya menurut kamu. Menurut kamu. Paling. Orang demen to iki, wong ditanya paling kok. Ayo, bingung. Ngamuk bar iki diamuk. Gini, maksud saya gini. Oke, atau gini. Saya sama Pak Paulus itu gantengan mana? Nah, bukan. Gini loh. Kamu jawab kok. Nanti tak kasih masukan. Kenapa begitu? Coba jawaban salah siji. Enggak masalah. Kowe ngomong aku enak ora apa-apa. Kenyataannya gitu kok misalnya gitu. Enggak apa-apa. Ngomong sih. Silahkan ngomong. Rizal aja ngomong yang laki-laki. Coba. Ora iso ngomong. Oke, gini. Apa ya terusan? Aduh, saya kesulitan kalau udah begini. Jadi gini. Si A sama si B, ini bagusan mana? Nah, bagusan ini dasarnya apa? Gitu loh. Saya mau ngomong kayak gitu. Kalau misalnya Zakia sama Amalia, cantikan mana? Misalnya cantikan bingung aku. Amalia. Ya, Amalia. Ketika saya ngomong Amalia, saya harus punya fakta. Kenapa gitu? Kan tidak bisa. Saya hanya menjawab berdasarkan mulut saya gitu loh. Nah, tadi sudah saya katakan, tadi sama saya tak tanya. Kalau misalnya kamu kata sifat, maka harus di polling.
Kalau misalnya yang terukur, maka kamu bisa menggunakan parameter. Contoh, kamu dari kos sampai kampus naik apa? Naik motor. Kenceng apa lamban? Lamban. Emang lambannya berapa? 50 km per jam. Taunya 50 km per jam dari mana? Speedometer. Jelas alat ukurnya. Lah kalau cantik, lah kalau ganteng, lah kalau enak, lah kalau apalagi dan sebagainya. Yang kata sifat, maka harus di-polling. Lah kalau sekarang hasilmu itu lebih baik dari yang kemarin. Ayo, taunya dari mana? Harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya yang membuat kamu sendiri. Misalnya, bisa menangani berapa pekerjaan. Nah, yang dulu berapa, yang sekarang berapa? Ditulis. Lagi, misalnya, yang sekarang menggunakan internet berapa, yang kemarin bandwidth-nya berapa, ditulis. Parameter-parameter itu yang membangun kamu sendiri, diisi sendiri, diperbandingkan. Gitu loh. Nah, ketika kamu ngomong, oh saya tidak setuju Pak, hasil punya saya yang kita bangun jauh lebih baik. Buktinya apa? Ayo, jawabannya apa? Gak bisa jawab toh? Gak bisa jawab kan? Gak bisa. Jadi ketika kamu ngomong baik itu, baiknya seberapa, baiknya kenapa, itu harus difaktakan. Karena kalau enggak, bisa jadi kok gebuki wong akeh. Kamu tujuannya mau menyelesaikan masalah, malah jadi fitnah. Contoh yang lain tadi Pak Paulus dan saya tadi membicarakan masalah pewarnaan. Tujuanmu bagus, ini menyelesaikan masalah di SD, tapi malah mateni wong akeh. Kenapa bisa? Karena kamu menggunakan pewarnaan yang ngejreng. Tata warnanya tidak, apa istilahnya Pak? Apa? Kontras. Kontras. Oke. Nah sehingga apa? Mata kita dipaksa untuk cembung, apa istilahnya? Zoom in, zoom out, seperti lensa. Dengan begitu saraf kita akan lelah. Nek lelah, nek ngono ki terus pedhot, sesuk mati. Jadi kowe meh gawe sistem untuk menyelesaikan masalah marah mateni wong pirang-pirang, piye jajal? Ayo. Nah, untuk itu tata warna itu sangat penting. Dilihat dari sisi kesehatan. Masalah database. Tadi kita ulas juga, Rizal, saya nggak bingung mau. Contoh, NISN. Nah, tadi Amalia yang menjawab terakhir. Sing tadi katanya sudah survei, tapi ternyata kan masih daminya cuma dua rekod. Kenapa daminya baru 2 rekod? Berarti belum diuji coba. Ayo, nah diuji coba, setidaknya ada data 10. Gitu. Lah kalau 2, bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa data ini sudah bagus? Itu kok ngerti gitu loh. Itu. Contoh lagi tadi, NISN, panjangnya berapa, tipe datanya apa? Bisa jadi kamu membuat NISN mungkin loh, misal bisa jadi 5 digit aja cukup. Kenapa sampai membuat 11? Nah, harus dilihat. Terus tadi nomor telepon seharusnya 12 cukup jadi 13. Terus agama harus satu aja cukup. Pekerjaan 1 karakter aja cukup. Kenapa harus dibuat 10? Uang negara yang seharusnya bisa untuk beli gedung sekolah, sehingga bisa untuk sekolah orang-orang yang tidak mampu, hanya digunakan untuk beli hard disk. Akhirnya apa? Duitnya entek, sehingga orang sing kudune iso sekolah dadi iso sekolah. Akhirnya ra iso kerja, akhirnya ra iso nikah, akhirnya orang di keturunan satu mazhab itu putus. Masuk neraka jahanam. Untuk itu makanya survei itu sangat penting dan melihat referensi. Jangan dikira karena wah biasa aja, santai aja seperti iso jalan, tetapi sekali lagi database itu konsepnya adalah kemudahan dan kecepatan. Oke, kesimpulan tadi juga gitu. Simpulkan apa yang kamu kerjakan saja. Jangan menyimpulkan apa yang tidak kamu kerjakan. Kalau kamu menyimpulkan apa yang tidak kamu kerjakan, ditakoni bar mangan sate wedhus, bar korban. Wah, nih tak kasih sate kambing. Sate kambing kira-kira menurut kalian, ayo silakan jawab. Nek misalnya bar makan sate kambing, kesimpulannya kira-kira apa? Kenapa?
Kamu bar tajak maem bebek goreng lah. Kira-kira bar nek maem bebek goreng atau sate kambing, kira-kira kesimpulannya apa? Bukan. Kowe mesti kowe kelaparan, kowe mesti kowe masalahmu kelaparan. Bukan itu. Ayo, yang paling tepat. Sehabis makan sate kambing, kira-kira kesimpulannya apa? Apa Amalia? Saya kurang jelas. Bukan itu. Nah, Bukan. Nah, gawe kesimpulan saja, ternyata sulit kan? Ternyata sulit. Padahal sebenarnya sangat mudah. Tak ulangi. Coba dicermati. Tak kei sate kambing. Coba, pernah nggak kamu bermaam sate kambing itu kenyang itu apa? Iya bener. Kayaknya enggak deh. Setelah kamu tak kasih maam, tak jajak ke sate kambing, kira-kira kesimpulannya apa? Jawaban, ojo takon, ditakon jawab kok malah takon. Jawaban, kamu bar tak jajak ke sate kambing, kira-kira setelah makan, Mbak, ini tak jajak sate kambing. Mbak, gimana Mbak kesimpulannya? Jawabannya apa? Ini itu maksud saya. Ya tapi kan kamu tidak jawab enak, berarti belum menyimpulkan. Pinter jenen. Sing wis bebek ya. Koale, kamu yang harus jajak ke aku loh, gratifikasi. Oke, jadi sekali lagi, kalau kamu habis makan sate kambing, kesimpulannya itu satenya enak, bukan wedhuse 5, bukan kenyang, bukan. Itu loh. Dan itu dilihat masalahnya apa, gitu loh. Oke, jadi ngerti ya. Penelitian itu memang baku, koyok-koyok kaku, tapi disitulah muncul ilmiahnya. Oke, Pak Paulus.